Halo, dalam video kali ini akan dipaparkan mengenai Smart Water Filtering System, yaitu rekayasa STI oleh kelompok 7 kelas 01. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu Stephanie Hutagalung dengan NIM 1822001, saya sendiri Andrian Hartadi Suliman dengan NIM 1822027, dan Nathanael Dias dengan NIM 1822051. Adapun alasan kami memilih rekayasa ini adalah keprihatinan kami terhadap keadaan bumi sekarang. Air merupakan elemen penting dalam kehidupan kita. Namun, apakah air yang kita gunakan akan selalu aman untuk dikonsumsi? Fakta menunjukkan bahwa 70% dari 20.000 air yang masuk ke rumah di Indonesia terkontaminasi oleh limbah kotoran manusia. Tingginya tingkat kontaminasi ini menyebabkan banyak masyarakat menderita penyakit, bahkan kematian. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk memastikan kelayakan air sebelum digunakan agar tidak membawa efek negatif. Sistem Smart Water Filtering System dirancang untuk memastikan kualitas air yang masuk ke rumah tangga layak untuk dikonsumsi. Sistem ini menggunakan sensor untuk memeriksa kekeruhan, kadar oksigen, dan suhu air. Sebelum air masuk ke tangki di dalam rumah, sistem akan mengevaluasi kebersihan air dari segi kualitas tersebut. Jika air tidak layak, sistem akan mengalirkan air ke filter yang tersedia. Sementara jika air sudah bersih, maka akan langsung disalurkan ke rumah tangga. Sistem ini memastikan bahwa kualitas air yang diambil dari sumber air itu aman dan dapat digunakan tanpa risiko kesehatan. Sistem ini terdiri dari beberapa subsistem yang memiliki fungsi masing-masing. Pertama, sistem sensing untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar, misalnya turbinitas air, sensor-sensor yang lainnya, dan ini akan menuju ke subsistem kedua, di mana sistem dapat monitoring untuk memantau kebersihan air dan melihat tingkat kekeruhan, kadar oksigen, temperatur, dan lain sebagainya sebagai indikator untuk menentukan apakah air ini layak dikonsumsi atau tidak. Nah, terakhir, sistem computing yang berfungsi menghitung data dari sistem sensing dan menentukan apakah air tersebut layak dikonsumsi atau dipakai berdasarkan kriteria kebersihan yang telah ditetapkan. Teknologi yang digunakan untuk menerapkan sistem Smart Watering Filtering System merupakan teknologi-teknologi gabungan yang kerap kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Internet of Things atau IoT, di mana benda atau objek tertentu dilengkapi dengan teknologi seperti sensor dan juga perangkat lunak untuk bertukar data melalui jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan teknologi nirkabel lainnya. Untuk menerapkan sistem ini, beberapa alat yang diperlukan, misalkan ESP32 Development Board, Arduino IDE, breadboard, kabel jumper, sensor untuk SKU SEN 0189 untuk mendeteksi kadar-kadar yang diperlukan dan syarat-syarat untuk menentukan tingkat kualitas air. Selain itu, web service juga akan digunakan sebagai aplikasi berbasis web yang berisi sekumpulan basis data juga perangkat lunak yang dapat diakses secara remote oleh perangkat dengan perantara tertentu. MQTT juga akan digunakan sebagai protokol komunikasi untuk mengirimkan data pesan antar perangkat melalui internet. Layanan web service ini memungkinkan perangkat dan aplikasi yang berbeda untuk bekerja sama dengan mudah dan aman. Terakhir, ada data analytics yang digunakan untuk menganalisis data mentah dan menjadi informasi yang bermakna serta dapat digunakan untuk mengambil keputusan terbaik. Tahapan yang dilibatkan dalam data analytics meliputi pengumpulan data, pembersihan data, dan analisis data menggunakan teknik dan algoritma yang sesuai untuk memperoleh informasi yang berguna. Berikut beberapa ide kandidat yang dapat memenuhi kebutuhan tingkat tinggi yang telah dibahas sebelumnya. Pertama, terdapat ide untuk membuat indikator polusi air menggunakan Arduino Uno. Solusi ini mengambil inspirasi dari sebuah paper di International Journal of Innovations in Engineering and Technology tentang kebersihan air minum. Solusi ini akan membantu mendeteksi apakah air ini layak minum atau tidak dengan menggunakan perangkat sederhana yang berbasis microcontroller, yaitu Arduino Uno,
dengan bantuan beberapa perangkat sensing yang membantu menentukan kebersihan air. Kedua, terdapat ide untuk membuat sistem monitoring kualitas air berbasis IoT yang diambil dari sebuah paper yang diterbitkan oleh Global Transitions Proceeding. Solusi ini membawa sebuah sistem sederhana berbasis Arduino yang akan mengirimkan data ke internet sehingga dapat dilihat secara daring. Parameter dan kualitas air juga akan dijelaskan lebih spesifik pada solusi ini dengan mengukur beberapa parameter menggunakan sensor, seperti temperatur, kekeruhan, kadar oksigen dalam air, dan juga aliran air itu sendiri. Solusi ini sangat akurat karena data yang akan dikirimkan bersifat real-time. Ketiga, terdapat ide untuk membuat sistem filtering air otomatis yang didapat dari diskusi kelompok. Solusi ini menggunakan teknologi filter air yang ditempatkan pada jalur masuk aliran air ke rumah tangga, sehingga tidak ada data yang dikirimkan pada sistem ini. Solusi ini juga tidak membutuhkan perangkat IoT, tetapi hanya menggunakan teknologi filter air otomatis. Dari ketiga solusi dapat disimpulkan bahwa tujuan dan maksudnya sama, yaitu untuk mengatasi masalah kebersihan air. Oleh karena itu, jalan tengah yang kami ambil adalah menggabungkan ketiga ide tersebut dan menjadi satu solusi besar yang diharapkan akan mengatasi masalah yang sudah menjadi latar belakang kami. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai perancangan dan pemodelan sistem Smart Water Filtering System. Berikut merupakan analisis kebutuhan fungsional pada Smart Water Filtering System. Sistem dapat mendeteksi kekeruhan air dan menampilkannya melalui antarmuka. Kedua, sistem dapat mendeteksi temperatur air dan menampilkannya melalui antarmuka. Ketiga, sistem dapat mendeteksi ketinggian air dan memberikan tanda melalui lampu serta buzzer. Keempat, sistem dapat mengalihkan aliran air ke bagian filter jika tercatat air tidak jernih. Kelima, sistem dapat menampilkan seluruh data yang terbaca sekaligus histori analisis pada antarmuka. Keenam, sistem dapat mengaktifkan maupun menonaktifkan perangkat dari jarak jauh. Berikut merupakan analisis kebutuhan dan fungsional. Yang pertama, sistem dapat terus bekerja selama perangkat dalam keadaan menyala. Kedua, dalam 1 minggu operasi, sistem tidak mengalami error lebih dari 7 kali. Ketiga, sistem hanya dapat berjalan jika pengguna masuk ke akun yang sesuai. Keempat, sistem menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dimengerti oleh pengguna. Kelima, sistem memiliki tampilan yang mudah untuk digunakan bagi pengguna. Dilakukan gap analisis pada situasi saat ini dan juga sistem yang diharapkan. Sistem saat ini belum ada pengecekan kekeruhan air secara manual ataupun otomatis. Diharapkan dapat menggunakan analog turbidity sensor SKU SEN 0189. Sistem saat ini belum ada pengecekan temperatur air secara manual ataupun otomatis. Diharapkan akan menggunakan modul DS18B20 Waterproof Temperature Sensor. Sistem saat ini belum ada pengukuran ketinggian air yang dilakukan secara otomatis. Sistem yang diharapkan akan menggunakan water level sensor. Filter air pada sistem saat ini dilakukan secara manual, jadi belum terotomasi. Diharapkan filter air akan dilakukan secara otomatis jika air terdeteksi tidak jernih. Saat ini belum ada sistem untuk melakukan pengecekan, monitoring, dan filtering air. Diharapkan sistem Smart Water Filtering System akan terintegrasi dan berfungsi dengan baik. Saat ini, antarmuka monitoring belum terpusat antara antarmuka input dan output informasi. Diharapkan input dan output akan ditampilkan pada satu display. Berikut merupakan desain sistem yang telah dirancang. Akan terdapat tank yang akan berisi air, kemudian akan deteksi ketinggian air, dan adanya mikrokontroler dan sensor. Kemudian jika air terdeteksi tidak jernih, maka akan dilakukan filter air. Berikut merupakan komponen yang akan dibutuhkan. Pertama, deteksi kekeruhan air yang akan dilakukan dengan menggunakan sensor kekeruhan air yang terhubung dengan sistem. Sensor ini akan diletakkan pada tempat sebelum air masuk ke rumah tangga. Alternatif yang digunakan adalah sensor turbiditas. Kedua, deteksi temperatur air.
yang akan dilakukan dengan menggunakan sensor temperatur air yang terhubung dengan sistem. Sensor ini akan diletakkan pada tempat sebelum air dapat masuk ke rumah tangga. Nama alternatif subkomponennya adalah DHT11 dan juga DHT22. Ketiga, deteksi ketinggian air yang dapat direalisasikan dengan beberapa pilihan, yaitu menggunakan sensor ultrasonik yang umum ataupun sensor ultrasonik yang waterproof. Keempat, komponen filter air otomatis yang dapat direalisasikan dengan menggunakan filter air yang akan terhubung dengan sistem. Filter ini akan diletakkan pada dekat tangki air. Berikutnya adalah komponen kontrol sistem yang akan direalisasikan menggunakan microcontroller dengan beberapa pilihan seperti menggunakan ESP32, Arduino, breadboard, jumper wire, relay. Kemudian komponen antarmuka monitoring yang dapat direalisasikan dengan menggunakan layar fisik pada dekat daerah filter air atau juga dengan menggunakan web server yang dihosting pada web server. Semua pilihan antarmuka monitoring dapat menggunakan microcontroller yang dipakai ataupun dengan alternatif lainnya. Berikut merupakan target kualitas fungsional yang telah dirancang. Sistem dapat mendeteksi kekeruhan dan temperatur air secara akurat. Sistem dapat memfilter air secara otomatis. Sistem dapat mendeteksi tang penuh dan menutup sumber air. Keempat, sistem dapat menampilkan seluruh data yang terbaca secara sekaligus histori analisis pada antarmuka secara real-time. Kelima, sistem dapat mengaktifkan ataupun menonaktifkan perangkat dari jarak jauh dengan baik. Dan berikut merupakan target kualitas non-fungsionalnya. Sistem dapat terus bekerja selama perangkat dalam keadaan menyala. Dalam 1 minggu operasi, sistem tidak mengalami error lebih dari 7 kali. Ketiga, sistem hanya dapat berjalan jika pengguna masuk ke akun yang sesuai. Keempat, sistem menggunakan bahasa Indonesia yang efektif. Kelima, sistem memiliki tampilan yang mudah digunakan oleh pengguna. Oke, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Dias dengan NIM 1822051. Pada bagian kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem, rangkaian alat pada sistem, demo sedikit, lalu hasil pengujian. Di akhir kita akan membahas kesimpulan serta saran. Nah, di sini seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kelompok kami menggunakan beberapa alat seperti ESP32 dan juga breadboard. Lalu ada kabel jumper. Lalu ada buzzer dan juga LED. Lalu dilengkapi dengan sensor ultrasonik. Lalu ada sensor turbiditas dan juga untuk menyambungkan ke ESP32-nya ini di sensor turbiditas juga. Lalu ada sensor suhu. Oke, kita masuk ke bagian rangkaian sistem. Untuk rangkaian sistem sendiri, kelompok kami membuat 3 rangkaian sistem, yaitu yang pertama, rangkaian sistem untuk mengecek turbiditas air menggunakan sensor turbiditas. Yang kedua, rangkaian sistem untuk mengecek suhu dalam air menggunakan sensor air. Dan juga yang ketiga, rangkaian sistem untuk mengecek apakah tangki air sudah penuh atau belum menggunakan sensor ultrasonik. Yang pertama ada rangkaian kerja sistem untuk sensor turbiditas. Di sini dapat dilihat sensor turbiditasnya sudah terhubung dengan penghubung yang akan menghubungkan dengan ESP32 dan juga breadboard. Lalu untuk pengujiannya, sensor turbiditas akan dimasukkan ke dalam air. Lalu di bagian ini akan menyala lampu berwarna hijau yang mendeteksi kalau sensor turbiditasnya itu sudah jalan dan membaca turbiditas air. Oke, untuk rangkaian sistem yang kedua, di sini ada rangkaian sistem untuk membaca suhu menggunakan sensor suhu yang sudah terhubung dengan ESP32 dan juga breadboard, dibantu dengan penggunaan resistor yang akan membantu jalannya pembacaan sensor suhu ini. Untuk rangkaian kerja sistem yang ketiga, kami menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur ketinggian air jika tangki air sudah penuh. Di sini indikatornya adalah menggunakan buzzer, yaitu semacam alarm yang akan berbunyi, dan juga LED sebagai indikator yang akan menyala. Untuk cara kerja sistem sendiri dibutuhkan
tambahan software yang bernama Arduino IDE. Nah, software ini digunakan untuk mengedit ataupun menulis program yang akan dijalankan untuk disambungkan ke ESP32. Nah, di dalam Arduino IDE sendiri harus dibutuhkan juga libraries yang digunakan untuk mendukung keberjalanan sistem, seperti untuk membaca sensor suhu, membaca sensor turbiditas, dan juga untuk mengkoneksikan ESP32 ke Wi-Fi ataupun Ethernet. Nah, kita juga memerlukan USB yang harus bisa mentransmisikan data dari laptop ke ESP32. Nah, setelah programnya dijalankan, di sini terdapat tombol untuk upload dan juga verify. Nah, nanti kalau misalkan udah disambungkan ke ESP32-nya, USB-nya harus di-upload terlebih dahulu. Lalu pengguna dapat melihatnya di bagian serial monitor yang bisa dilihat pada tools. Dan jangan lupa untuk angka yang berada di pojok kanan bawah yang ada bautnya itu disesuaikan dengan angka yang ada di serial begin pada untuk environment pengujian. Kami menggunakan 2 wadah air untuk mengisi air yang jernih dan juga yang keruh, 2 wadah air untuk mengisi air yang dingin dan juga air yang panas yang berbeda suhu. Lalu wadah air itu juga dapat digunakan untuk environment pengujian kepenuhan tangki air. Lalu kami juga menggunakan filter air yang digunakan secara manual dengan cara memasukkan airnya, lalu di dalam sini akan langsung memfilter air tersebut. Untuk mengakses web service pada sistem, pengguna harus mengubah sedikit kode pada bagian SSID dan juga password. SSID diganti dengan nama jaringan yang sedang dihubungkan ke perangkat sekarang dengan password jaringan tersebut. Lalu setelah dijalankan di serial monitor, akan ditampilkan IP address yang dapat dipencet, lalu akan mendirect pengguna ke web service sistem. Pertama-tama akan dilakukan pengujian sensor turbiditas terhadap air yang jernih. Dapat dilihat setelah warna hijau berarti sensor sudah berhasil membaca turbiditas air dan hasilnya dapat dilihat pada monitor. Untuk pengujian selanjutnya dilakukan pengujian sensor turbiditas terhadap air yang keruh. Dapat dilihat tingkat kekeruhan air yang berbeda, lalu sensor berhasil membaca tingkat kekeruhan air yaitu turbiditasnya karena lampunya berwarna. Pengujian selanjutnya dilakukan menggunakan sensor suhu yang mengukur suhu pada air yang normal, lalu hasilnya akan ditampilkan pada layar monitor. Selanjutnya dilakukan pengujian sensor suhu terhadap air yang dingin. Lalu dilakukan pengujian untuk sensor ultrasonik yang mengukur tingkat kepenuhan air dalam tangki. Dapat dilihat indikator untuk lampunya menyala karena airnya sudah hampir penuh dan hampir menyentuh sensor. Dalam hal memfilter, air yang keruh akan dimasukkan ke dalam filter air, lalu filter air akan memfilter air secara otomatis. Tetapi untuk pemasukan air ke dalam filternya masih dilakukan secara manual. Setelah air difilter, dilakukan kembali pengujian menggunakan sensor turbiditas dan sensor turbiditas berhasil membaca tingkat turbiditas air di dalam air yang sudah terfilter. Untuk penggunaan web service dapat dilihat pada layar monitor informasi mengenai angka turbiditas air dan pesan apakah air itu keruh dan harus difilter, ataukah air itu sudah jernih dan siap untuk masuk ke dalam rumah tangga. Dari hasil pengujian terdapat beberapa hal yang sudah memenuhi kriteria dan belum memenuhi kriteria. Beberapa hal yang sudah memenuhi kriteria diantaranya adalah sistem berhasil menampilkan informasi dari pembacaan sensor, sistem tidak error, sistem tetap dapat menyala, dan juga informasinya dapat mudah dimengerti dan digunakan oleh penggunanya. Lalu sistem juga berhasil diimplementasikan ke dalam web service. Namun terdapat beberapa kriteria yang belum memenuhi, diantaranya adalah pembacaan sensor suhu yang masih salah, lalu sistem belum dapat memfilter air secara otomatis karena masih dilakukan secara manual, sistem juga belum dapat menyimpan histori analisis datanya, lalu sistem belum dapat dinonaktifkan ataupun diaktifkan dari jarak jauh melalui jaringan internet,
dan sistem belum dapat memvalidasi akun penggunanya. Kesimpulan yang dapat diambil dari proyek kali ini adalah perkembangan teknologi memang tidak dapat dihindari, karena dengan adanya perkembangan ini keseharian manusia juga lebih dapat terbantu. Namun bukan berarti dengan adanya perkembangan ini semua masalah sudah dapat terselesaikan. Salah satunya adalah adanya pengaliran air keruh yang masuk ke dalam rumah tangga dan menyebabkan munculnya banyak penyakit. Maka dari itu kelompok kami membuat suatu sistem untuk menyelesaikan masalah tersebut yang bernama Smart Water Filtering System dengan menggunakan konsep IoT yang dibantu dengan teknologi web service dan juga data analitik. Sistem ini akan mengecek kejernihan air yang akan masuk menggunakan sensor turbiditas dan juga sensor suhu. Lalu jika airnya keruh akan secara otomatis dialirkan ke dalam filtrasi air untuk difilter. Nah, untuk mengecek ketinggian tangki dalam air dan juga kepenuhan tangki dalam air digunakan sensor ultrasonik agar tangki tidak full dan tidak bleber. Nah, hasil dari proyek ini adalah sebuah sistem pengecekan kejernihan air dan filter air dengan kapabilitas untuk mengecek informasi kejernihan air pada web service melalui koneksi internet. Karena sistem yang dirancang masih dalam tahap prototipe, maka masih terdapat banyak saran pengembangan sistem untuk kedepannya. Beberapa hal diantara lainnya adalah dari segi reliability, untuk pembacaan suhu dapat dilakukan studi literatur lebih lanjut dan juga membeli sensor suhu yang baru. Lalu dalam hal integrasi, sistem harusnya dapat mengintegrasikan seluruh pembacaan informasi dari setiap sensor dan juga dapat memfilter air secara otomatis. Lalu selanjutnya dalam hal security, sistem dapat melakukan validasi pengguna terlebih dahulu. Untuk segi ketepatan kejernihan air dapat dilakukan pengembangan dengan sensor-sensor lainnya seperti sensor pH. Lalu dari segi antarmuka sistem dapat lebih dikembangkan ke depannya agar pengguna lebih dapat merasakan experience yang lebih dalam menggunakan sistem. Lalu yang terakhir dari segi availability, dalam pengembangannya sistem dapat dimatikan ataupun dinonaktifkan dari jarak jauh melalui jaringan internet. Sekian video penjelasan singkat mengenai proyek Smart Water Filtering System dari kelompok kami. Saya mewakili anggota kelompok 7 yang lain dari kelas 01 mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pembuatan video ini. Izinkan saya menutup video ini dengan sebuah pantun. Siang-siang makan tomat. Puji Tuhan, Rex Titama. Terima kasih.